Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impling Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, banyak rezeki, sukses dalam segala hal. Amin. Kali ini saya ingin membahas tentang lanjutan video kemarin tentang dinamo terendam air karena banjir. Bagaimana cara mengatasinya sehingga jos kembali tanpa gulung ulang. Saksikan video ini, jangan di skip, biar nggak gagal paham. Selamat menyaksikan. Sebelum pembahasan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, supaya channel ini bisa berkembang. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Jadi, dinamo, kalau sudah terendam air, jangan dimasukin setrum terlebih dahulu. Jadi kita cuci pakai bensin. Nah ini bensin ya nih. Bensin bisa pertalit, bisa pertamak. Nah kita guyurin seperti ini. Nah tujuannya apa saat diguyur seperti ini? Biar air itu terdorong keluar. Jadi air itu terdorong oleh minyak ini, sehingga air yang ada di sela-sela kawat itu akan keluar. Nah, seperti ini. Nah, setelah diguyur, itu air akan keluar seperti ini. Jadi dia ikut terbawa oleh minyak atau bensin yang kita siramkan. Seperti itu. Jadi kita guyur berulang kali supaya airnya itu benar-benar hilang ya. Jadi kita guyur berulang kali seperti ini. Ya kita manfaatkan botol-botol bekas gitu. Jadi kita guyurkan seperti ini supaya air itu keluar semua. Nah, setelah air keluar semua, kita open. Ya, kita ini menggunakan bohlam 500 watt ini, bohlam pijar. Ini panasnya benar-benar panas banget. Jadi, ini kalau terlalu dekat, terus tutup kapasitornya itu nggak dilepas, itu tutup kapasitor itu kan terbuat dari plastik, itu bisa meleleh. Karena ini sangat panasnya. Jadi kita harus benar-benar sedikit pantau saat kita open lalu dekat. Supaya plastik yang ada di dinamo atau di pompa air itu tidak meleleh. Gitu. Ini pakai bohlam pijar 500 watt. Jadi kita kalau pakai bohlam gini sekitar 1 jam atau setengah jam setelah kita pegang benar-benar panas, itu baru kita ukur pakai multitester seperti ini. Ya, ini multitester jarum ini. Kalau sudah tidak naik, itu bertanda bagus. Ini pakai skala 100K ya, 100K. Jadi ini kalau untuk 100K itu benar-benar sensitif. Jadi kalau sudah di open, sudah panas, sudah dipastikan kering, kita ukur pakai multitester seperti ini. Diukur dengan body ya. Jadi sebelum dicuci, sebelum diguyur bensin, itu biasanya kalau kena air itu, kalau dengan skala 100K itu kontak ya, biasanya full. Jarumnya itu full, kontak full. Ini jarum multitesternya itu full. Kalau masih basah air karena habis terendam gitu. Nah setelah kita cuci terus dikeringkan dengan open gitu, udah dipanaskan, itu kalau di tester begini jarum sudah tidak naik, berarti sudah bagus. Itu udah layak untuk dipasang. Nih, ini pakai 100K ya, skalanya itu 100K. Jarum ini dipastikan sudah tidak naik, itu sudah layak untuk dipasang ulang. Tapi ya biasanya sebelum dipasang ulang kalau ada serlak, diserlak dulu. Nah, diserlak seperti ini dulu. Nah, ini nyelaknya ini saat panas pun lebih bagus.
Jadi waktu pas dinamo masih panas, kita selak seperti ini. Nah, tujuannya ya untuk melapisin lagi, barangkali ada yang kawat yang sudah berjamur, itu kita lapisin lagi dengan selak supaya lebih aman. Nah, setelah diselak seperti ini, udah kering, udah dingin, udah bisa dipegang, baru kita pasang. Jadi seandainya ada selak, kita selak lagi. Seandainya nggak ada selak, yang penting sudah kering, itu nggak ada masalah. Ya, lebih bagusnya sih diselak. Terus untuk rotornya, karena habis kerendam ya, kita cuci bensin juga rotornya seperti ini. Tujuannya apa? Supaya tidak berkarat, seperti itu. Untuk rotornya dicuci juga supaya tidak berkarat. Tapi jangan sampai kena bearing ya, soalnya kalau kena bearing, itu ntar bearing akan kasar. Nah, kita berharap untuk kebanjiran ini bearing nggak kemasukan air. Nah, lebih baiknya itu bearing dikasih oli kalau nggak mau ganti bearing. Biasanya kalau bearingnya itu kalau habis kerendam itu biasa kasar ya, kasar. Nah, tapi kalau baru terendam kan belum karatan, itu langsung dikasih oli yang baru ya, bukan oli bekas ya. Nah, itu untuk mencegah timbul karat di bearing. Biasanya sih halus, tetap halus, nggak kasar. Kalau baru terendam, langsung kita buka, langsung kita kasih oli sebelum berkarat. Dia tetap halus. Jadi, tapi kalau sudah berhari-hari baru dibongkar, itu biasanya sudah berkarat bearingnya, kasar biasanya. Itu harus ganti, kalau menurut saya sih. Seperti itu. Ya, jadi ini dilap-lap untuk sisa-sisa air ya. Takutnya waktu pas berputar itu masuk ke dalam pompa dinamo, kena spul gulungan. Makanya yang air-air yang masih nempel kita bersihkan supaya saat berputar itu tidak mengenai gulungan. Ini proses pasang ya. Jadi setelah dinamo dipastikan sudah kering, sudah tidak short lagi ke bodi, kita bisa langsung pasang. Kita percepat supaya tidak makan waktu lama, jadi supaya waktu lebih singkat ya, kita bersih-bersihkan seperti ini, sehingga air-air itu sudah tidak menempel lagi. Nah, terus bearingnya kita kasih oli, ini oli baru ya, bukan oli bekas ya. Itu tadi tujuannya supaya bearing itu tidak karatan dan tidak kasar karena habis terendam. Nah, setelah itu baru kita open ya, kita pegang-pegang. Setelah panas sudah nggak kepegang lagi, baru kita matikan opennya. Ini tujuannya supaya rotor itu tidak berkarat dan air yang ada di rotor itu hilang. Setelah itu kita pasang statornya. Dipastikan ini sudah tidak panas lagi, sudah dingin, sudah diserlak. Nah, kita pasang seperti ini. Ini bautnya kita kasih gemuk ya. Tujuannya apa? Supaya baut ini tidak berkarat. Jadi dia kan tempatnya lembab biasanya ya. Nah, kalau nggak dikasih gemuk begini biasanya itu karat, terus susah untuk dibuka, akhirnya patah. Makanya dikasih gemuk seperti ini supaya gampang bukanya ntar nanti kalau diservis ulang lagi. Dan baut itu tidak karat dan tidak patah saat dibuka ulang, seperti itu. Tujuannya dikasih gemuk seperti itu. Nah, ini bautnya dikencengin, jangan sampai lupa. Jadi baut-baut dikencengin, kenceng semua ya, jadi rata biar gak miring, supaya tidak gesek. Nah, kita bantu ketok seperti ini. Tujuannya apa diketok seperti ini? Supaya rapat, dia rapat. Jadi kelilingnya itu rapat semua.
sehingga antara posisi rotor dan stator itu tidak miring. Jadi diputar itu lancar dan tidak gesek saat buat running seperti itu. Nah, terkadang kalau miring itu dia agak seret ya, soalnya antara rotor dan stator itu kemungkinan gesek. Makanya sambil diketok tadi supaya rapet dan sejajar dan rata sehingga tidak gesek antara rotor dan statornya. Nah, setelah dipastikan kencang semua dan rapat, nah kita jajal seperti ini. Hasilnya bagaimana? Itu. Setelah kita cuci dengan bensin atau cuci dengan pertalit atau pertamak bisa ya. Nah, seandainya kan ada yang nanya kalau pakai thinner bagaimana ya? Thinner bisa aja, cuman kalau thinner itu biasanya kalau terlalu lama itu serlaknya kan lumer. Jadi serlak itu terbawa oleh thinnernya. Kalau pakai bensin atau pakai pertalit atau pertamak itu aman. Oke, kita jajal setelah dipasang. Hasil ampernya bagaimana? Ya, kita perhatikan ampernya. Ini 0,8 ya, 0,8 masih di bawah 1 ampere. Jadi untuk Shimizu tipe ini ampere segitu normal ya. Jadi 0,77, 0,79 atau 0,8, bahkan 0,9 pun masih oke. Seperti itu. Yang penting waktu pas dicolok itu startnya spontan ya, gitu loh, spontan. Nggak startnya itu nggak lambat. Nah, kalau startnya lambat, kemungkinan kapasitornya udah drop, seperti itu. Nah, setelah diukur ampere bagus, normal, kita pasang kipasnya, pasang tutup kipasnya. Kita pasang kembali seperti ini. Nah, terkadang itu yang punya pompa, habis kerendam, itu dia nggak sabar. Jadi main colok aja, karena rumahnya kebanjiran, untuk nyedot air di dalam rumahnya, dia lama-lama main colok aja gitu, nggak sabaran gitu. Nah, itu yang menyebabkan pompa air terbakar, karena pompa air itu terendam air, di spoolnya itu kena air. Nah, kalau kena setrum, sebelum dikeringin, sebelum di servis ulang, sebelum dicuci, sebelum kering airnya itu benar-benar nggak ada, itu terjadi short karena ada air di dalam spool, seperti itu. Nah, ini ya, setelah dipasang, jadi ampere di bawah 1 itu tergolong normal untuk pompa air model ini. Untuk Shimizu tipe 135 terus PS130 itu ampere di bawah 1 itu masih normal, masih bagus. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.